Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran Social Science Lesson with me, Ma'am Riri Asril Putri. IPS oke, IPS asik. Welcome to my class. Are you excited for a fun learning session? Bersemangat nggak pembelajaran dengan Ibu pada pertemuan yang kedua kali ini? Meskipun pembelajaran pada kali ini masih kita lakukan dari rumah masing-masing, kalian belajar dari rumah dan Ibu bekerja dari rumah, namun kita tetap jaga semangat kita ya. Sebagai kata-kata motivasi belajar hari ini, Ibu akan menyampaikan kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i yang isinya, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. So, kalau kamu nggak mau jadi bagian, squad atau kelompok dari orang-orang bodoh, maka jangan pernah lelah untuk belajar ya. Ayo kita buka semangat baru untuk hari ini dan seterusnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah corona segera berlalu dan apa yang akan kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, make sure you have the following before we start. Benda-benda berikut ya yang kalian harus siapkan. Pertama, alat digital, bisa laptop atau Android. Pastikan benda-benda tersebut dalam keadaan full charge ya. Dan jangan diletakkan jauh-jauh chargernya supaya ketika nanti dibutuhkan bisa kalian langsung gunakan. Selain itu, siapkan juga buku nota kecil ya dan alat tulisnya. Untuk apa? Untuk menulis berapa informasi yang mungkin nanti baru kalian ketahui dan kalian anggap penting untuk kalian catat. Sehingga ketika kalian butuhkan, kalian bisa buka lagi catatan kalian. Selain bisa mencatat di buku kecil itu, kalian juga bisa langsung mengetik pada perangkat laptop yang sudah kalian siapkan ya. Class rule dan objektif. Untuk aturan kelas masih sama seperti minggu lalu. Masih ingat ya? Kalian harus masuk pada pembelajaran Ibu apapun jenis teknik pembelajarannya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, isi presensi yang telah Ibu siapkan pada setiap pertemuan. Ketiga, simak video ini, video konten pembelajaran yang Ibu sajikan dari awal hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman. Keempat, jadilah partisipan yang aktif, tidak pasif. Yang kelima, kerjakan semua tugas yang Ibu berikan, baik individu maupun kelompok. On time, tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Ibu berikan. Kemudian untuk kelas objektif, apa sih yang akan kalian pelajari? Yang kalian akan pelajari adalah karakteristik negara-negara ASEAN sesuai dengan IPK yang sudah Ibu siapkan. Apa IPK-nya? IPK-nya antara lain untuk IPK pengetahuan, yang pertama adalah mendeskripsikan secara umum karakteristik ASEAN. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik negara-negara ASEAN. Yang ketiga, mengklasifikasi negara-negara Asia Tenggara berdasarkan karakteristiknya. Yang keempat, menganalisis penyebab Timor Leste belum masuk menjadi anggota ASEAN. Yang kelima, mengevaluasi pengaruh karakteristik Singapura dalam keberhasilan mencegah penyebaran COVID-19. Dan untuk keterampilannya, menyajikan hasil telaah dalam bentuk presentasi.
Oke, are you ready? Kita masuk dalam pembelajaran hari ini ya. Today's Social Science Lesson. Masih ingatkah kalian dengan peta ini? Wah, banyak yang jawab ingat. Apa sih peta ini? Betul sekali, jawabannya adalah ASEAN. Masih ingat ya? Ada 10 negara yang masuk dalam keanggotaan ASEAN. Yang akan kita pelajari, tadi sudah disampaikan, adalah karakteristik negara-negara ASEAN. Simak ilustrasi ini. Di sini, Ibu sajikan 3 gambar yang merupakan tokoh-tokoh kartun yang sudah sangat familiar tentunya. Kita lihat ilustrasi pertama. Gambar pertama adalah Sapo dan Jarwo yang memiliki karakter jahil, usil, dan pengganggu. Karakter kedua adalah SpongeBob yang lucu, ceria, dan sok tahu. Dan yang ketiga ada Nobita beserta Doraemon. Nobita memiliki karakter yang baik namun pemalas. Sementara Doraemon adalah tokoh yang digambarkan sebagai kucing yang sangat penyayang dan bijaksana. Jadi dari paparan tadi jelas sekali bahwa ketiga ilustrasi yang Ibu berikan di sini yang merupakan tiga tokoh pemeran utama dari kartun-kartun yang sangat populer memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan muka bumi? Apakah memiliki karakter yang sama atau berbeda-beda? Bumi memiliki beberapa benua dan beberapa samudra. Benua adalah daratan yang sangat luas dan samudra adalah lautan yang sangat luas. Di mana salah satu benua yaitu benua Asia sejak dahulu oleh bangsa-bangsa Eropa disebut sebagai benua kuning. Julukan ini disebabkan karena mayoritas populasi atau penduduk dari benua Asia adalah dari ras Mongoloid, di mana ras Mongoloid ini memiliki ciri-ciri kulitnya berwarna kuning, sehingga sejak dahulu benua Asia disebut sebagai benua kuning. Setiap kawasan di tiap benua memiliki karakteristik yang berbeda pula. Kalau kalian perhatikan, di tiap benua terdiri dari beberapa negara-negara yang membentang dari utara hingga selatan dan dari barat hingga timur. Yang jelas, berbeda-beda negara, berbeda-beda karakter juga. Sekarang kita fokus ke Asia. Asia terdiri dari beberapa subregion, antara lain Asia Tenggara, Asia Utara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Artinya, Asia memiliki 6 subregion. 6 subregion berarti memiliki juga 6 karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana? Kalian penasaran nggak sampai sini? Lanjut tidak nih? Lanjut. Baiklah, simak lagi ya slide berikutnya. Fokus pembelajaran kita adalah tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Yang akan kita pelajari antara lain tentang keadaan alamnya, tentang penduduknya, tentang perekonomiannya, dan tentang sumber daya alamnya. Kita mulai dari keadaan alam ASEAN. Tahukah kalian bahwa ASEAN terdiri dari wilayah laut dan juga wilayah daratan, di mana secara fisik wilayah lautannya lebih besar daripada wilayah daratannya. Wilayah laut ASEAN itu kurang lebih 5.060.100 km persegi dan wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Karena memiliki wilayah laut yang luas, maka hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Hanya perlu kalian ketahui, ada satu negara ASEAN yang tidak memiliki laut, yaitu Laos. Apakah benar Laos tidak memiliki laut? Mari kita simak. Apakah
Apakah benar Laos tidak memiliki laut? Mari kita identifikasi bersama. Check this out. Secara astronomis, wilayah Laos terletak antara 14 derajat LU sampai 22 derajat LU dan 100 derajat BT sampai 107 derajat BT. Batas wilayah geografis dari Laos, sebelah utara, ini utara ya, bagian atas, utara itu dengan Cina. Selatan, kita lihat selatan itu di bawah, selatan dengan Kamboja. Sebelah timur yang ini ya, timur berbatasan dengan Vietnam, nih, sebelah timur. Dan sebelah barat yang ini berbatasan dengan Thailand, ini Thailand. Ya, jadi jelas sekali bahwa Laos satu-satunya negara di ASEAN atau di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Perairan yang terdapat di ASEAN terdiri dari samudra, laut, dan sungai. Samudra terdiri dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Laut, ada banyak laut, diantaranya ada Laut Cina Selatan, Laut Andaman, Laut Jawa, dan Laut Filipina. Sungai, ASEAN juga memiliki banyak sekali sungai, antara lain adalah Sungai Mekong, sungai yang paling terpanjang di Asia Tenggara atau di negara-negara anggota ASEAN, di mana sungai ini melewati 5 negara, mulai dari Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam. Wow, panjang sekali ya. Luas daratan negara-negara ASEAN. Luas wilayahnya mencapai kurang lebih 4,8 juta kilometer persegi atau sekitar 3% total luas daratan di bumi. Negara ASEAN yang terbesar yakni Indonesia dengan luas 1,9 juta kilometer persegi. Sementara yang terkecil adalah Singapura dengan luas wilayah 721,5 km persegi. ASEAN adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Ada 11 negara yang terdapat di Asia Tenggara, namun hanya 10 negara yang masuk menjadi negara anggota ASEAN. Ada satu negara yang hingga hari ini belum masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu Timor Leste. Mengapa? Untuk masuk menjadi negara anggota ASEAN harus disetujui oleh semua anggota ASEAN. Tapi Singapura paling keras menyuarakan ketidaksetujuannya Timor Leste bergabung menjadi anggota ASEAN. Karena ada unsur ketidakpercayaan bahwa Timor Leste sanggup mengikuti aturan dan membayar kewajiban sebagai anggota ASEAN. Namun belakangan akhirnya Singapura menyetujui Timor Leste untuk masuk menjadi anggota ASEAN. Namun hingga hari ini ternyata prosesnya tidak secepat yang diperkirakan, membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah karena hingga hari ini Timor Leste masih belum bisa menjadi salah satu anggota dari ASEAN. Letak dari ASEAN itu kita bisa lihat dari 3 hal, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Astronomis dilihat dari garis lintang dan garis bujur, ini sudah kita pelajari tempo hari. Letak geografis dilihat dari keadaan sebenarnya, ini juga sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Sekarang yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari struktur batuan pembentuk dari wilayah itu. Nah, letak geologis ASEAN itu dilalui oleh 2 sirkum pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania dan Pasifik, serta di antara 3 lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, di mana letak geologis ini mengakibatkan negara-negara ASEAN memiliki berbagai kekayaan alam, terutama barang tambang. Keadaan alam ASEAN akibat letak astronomis. Jadi dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya, itu letaknya adalah 28 LU sampai 11 LS dan 93 BT sampai 141 BT. Ini mengakibatkan wilayah ASEAN dipengaruhi secara iklim. Ya, karena astronomis maka mempengaruhi iklimnya. Iklimnya berdasarkan pembagian iklim matahari, ya ini pembagian iklim matahari.
kemudian dihubungkan dengan letak astronomis Asia Tenggara atau ASEAN, maka jelas sekali bahwa ya ini yang berwarna biru ini kan posisi dari ASEAN atau Asia Tenggara di sini. Ya, yang 0 sampai 23,5 LU sampai 0 23,5 LS beriklim tropis ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian besar negara-negara ASEAN itu beriklim tropis dan sebagian kecil beriklim subtropis di atas 23,5 LU karena ini kan sampai 28. Jadi 23,5 LU sampai 28 LU untuk ASEAN ini beriklim subtropis. Negaranya negara mana yang masuk ke situ adalah Myanmar dan Laos sebelah utara. Berdasarkan letak astronomisnya, maka tadi dijelaskan ya bahwa sebagian besar ada beriklim tropis, di mana ciri-cirinya memiliki suhu udara rata-rata 20-30 derajat Celcius, di mana perbedaan suhu rata-rata setiap tahunnya itu sangat kecil, dan khusus wilayah yang masuk garis khatulistiwa amplitudenya mencapai 1-5 derajat Celcius, kecil sekali, di mana wilayahnya seluruhnya mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun, sehingga karena sinar matahari yang cukup, suhunya tinggi, maka tekanan udaranya cenderung rendah. Kalau suhu tinggi, tekanan udara rendah, maka curah hujan menjadi tinggi dan berlangsung intensitasnya lebih lama. Di mana wilayah yang beriklim tropis ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah beriklim tropis itu terbagi 2, ada tropis kering dan tropis basah. Untuk tropis kering biasanya mempunyai banyak savana. Ya, iklim tropis basah memiliki wilayah yang ditumbuhi banyak tanaman hijau yang lebat. Ya, jadi wilayah ini mampu mempengaruhi perubahan iklim yang sangat signifikan. Sebagai negara yang memiliki iklim tropis basah, ASEAN khususnya Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kondisi iklim dan lingkungan di dunia. Pasalnya, ada banyak hutan di Indonesia yang berperan sebagai paru-paru dunia untuk mencegah fenomena global warming. Iklim juga mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN. Akibat sinar matahari terus menyinari sepanjang tahun, ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani dan bercocok tanam, sehingga sektor ekonomi negara ASEAN banyak berfokus di bidang pertanian dan perkebunan. Salah satu akibat letak astronomis adalah adanya pembagian waktu. Di ASEAN, pembagian waktu dibagi menjadi 3, yakni GMT plus 7, Greenwich Mean Time plus 7. Greenwich Mean Time ini di London, ya pada 0 derajat yang ini. Posisi Asia Tenggara di sini, atau ASEAN di sini. Jadi GMT plus 7, GMT plus 8, dan GMT plus 9. Di Indonesia, pembagian waktu ini disebut dengan nama WIB, WITA, dan WIT. Pengaruh letak astronomis terhadap keadaan alam ASEAN ada 3. Pertama, tanahnya menjadi subur, banyak perairan, dan banyak sekali hutan hujan tropis. Keadaan alam ASEAN akibat letak geografis. Ingat ya, letak geografis ASEAN berada pada posisi silang di antara 2 benua dan di antara 2 samudra. Sementara batas geografisnya sebelah utara dengan Cina, sebelah selatan dengan Samudra Hindia dan Timur Leste, sebelah timur dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, dan sebelah barat dengan Samudra Pasifik dan India. Karena posisi geografisnya, maka wilayah ASEAN atau Asia Tenggara ini kaya potensi perikanan. Jadi wilayah pertemuan arus laut itu banyak terjadi di laut-laut yang terdapat di Asia Tenggara atau ASEAN, dan ini membuat wilayah Asia Tenggara kaya akan potensi perikanan. Yang keempat, kaya potensi pariwisata strategis dan terdapat banyak wilayah yang bentang alamnya menarik dan khas untuk wilayah tropis. Secara geografis, Asia Tenggara dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, negara yang berbentuk daratan, dan yang kedua, negara yang berbentuk kepulauan. Untuk negara yang berbentuk daratan, bisa dilihat ya, ada Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja. Untuk negara yang berbentuk kepulauan, antara lain udah jelas Filipina,
Indonesia, dan sisanya ada Brunei, ada Singapura, ada Malaysia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN ini terbagi 4. Yang pertama adalah compact. Compact itu bentuknya hampir seperti lingkaran. Contohnya Kamboja dan Singapura. Yang kedua fragmented, berbentuk kepulauan terpisah-pisah. Contohnya Indonesia dan Filipina ya. Yang ketiga elongated, ini berbentuk memanjang. Contohnya adalah Vietnam dan Laos. Dan yang keempat protruted. Protruted itu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan atau ekor yang memanjang. Contohnya Myanmar ya dan Thailand. Keadaan alam ASEAN akibat letak geologis. Ini ilustrasinya. Bayangkan bumi kita ini seperti puzzle. Namun puzzle-nya itu bukan puzzle yang beraturan atau tinggi dan lebarnya sama seperti pada gambar A, tapi bayangkan seperti gambar B, puzzle yang tidak beraturan. Jadi atau bayangkan kalian memiliki sebuah kertas, kemudian kalian robek tanpa pola ya, tanpa pola yang jelas, sehingga hasilnya jadi ada yang besar, ada yang kecil, berbeda-beda bentuknya. Nah, ini adalah ilustrasi bahwa bumi kita ini sebenarnya terdiri dari beberapa lempeng bumi yang antara satu lempeng dengan lempeng lainnya saling bergerak satu dengan yang lainnya. Kaitan dengan bahwa ternyata bumi kita ini terdiri dari beberapa lempeng-lempeng bumi, Asia Tenggara atau ASEAN berada di antara 3 lempeng tektonik bumi. Sekali lagi, posisi ASEAN berada di antara 3 lempeng tektonik bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan yang ketiga lempeng Indo-Australia. Di mana lempeng-lempeng bumi tersebut bergerak antara satu dengan yang lainnya, ada yang saling menjauh dan ada yang saling mendekat. Bisa kalian lihat panahnya, ada yang saling beradu. Kalau beradu artinya mereka saling mendekat. Lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia saling mendekat. Bagaimana yang saling menjauh? Kita lihat contohnya. Antara lempeng Afrika dengan lempeng Amerika Selatan, ini posisinya saling menjauh. Jelas sekali bahwa Asia Tenggara yang merupakan negara-negara ASEAN itu terletak di antara 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, mengakibatkan ASEAN kaya potensi bencana alam gempa. Di plat boundaries atau perbatasan lempeng itu banyak sekali terdapat gunung berapi ya, ini terlihat sekali yang warnanya merah-merah. Jadi gunung apa itu? Ada 2 gunung, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum itu lingkaran, jadi ini karena hampir mirip lingkaran maka disebut sirkum ya. Sirkum Pasifik ini adalah bagian dari sirkum pegunungan muda dunia. Kenapa disebut muda? Karena masih rata-rata bersifat aktif gunungnya itu ya, dari Sirkum Pasifik dan dari Sirkum Mediterania. Berdasarkan posisinya tadi ya, selain di antara 3 lempeng juga dilalui oleh Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, mengakibatkan sering terjadinya gunung meletus baik di daratan, di atas daratan maupun di dasar laut ya. Gunung meletus, dan ini ya, jadi kayak potensi bencana alam tsunami ya. Ini ilustrasinya, bisa kalian simak. Ya. Jadi ketika terjadi gunung meletus, maka gelombang air akan terjadi seperti ini ya. Ketika menabrak, kemudian gelombang besarnya akan balik lagi ke daratan semula, dan disitulah terjadi tsunami ya. Dampak positif dari letak geologis terhadap keadaan alam ASEAN antara lain, jadi tidak hanya memberikan dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya, yaitu tanahnya subur,
karena tanah vulkanik ya, bekas dari gunung meletus, dan juga kaya bahan tambang atau bahan galian. Tadi keadaan alam, sekarang kita masuk penduduk ASEAN. Pertama kita bahas tentang jumlah penduduknya. Jumlah penduduk yang terbesar adalah dari Indonesia. Ini per April itu 269.536.482 penduduk di tahun 2019 April ya. Dan ketika terjadi wabah COVID-19 di ASEAN ini per 4 Juli 2020 ini populasi Indonesia sudah di angka 273.523.615. Dan dari kejadian penyebaran COVID-19 ini bisa terlihat ya bahwa kasus aktifnya mencapai 30.000 dan yang meninggal 3.089. Ini data 4 Juli 2020 ya. Ini data yang sangat kurang mengembirakan sebenarnya ya, karena di antara negara-negara ASEAN kitalah yang paling terbesar gitu ya untuk yang meninggal dan juga kasus aktifnya. Pengaruh karakteristik Singapura dalam keberhasilan mencegah penyebaran COVID-19 ya. Pengaruh karakteristik Singapura dalam keberhasilan mencegah penyebaran COVID-19 nanti akan Ibu bagikan artikelnya dalam LKPD. Nanti kalian bisa baca sendiri mengapa dari data sebelumnya yang tadi Ibu sajikan juga terlihat ya, untuk Singapura itu yang meninggal hanya 26 orang. Itu apa hubungannya dengan karakteristik dari Singapura itu sendiri sehingga bisa sangat sedikit terjadinya angka kematian dari kasus penyebaran COVID-19. Penduduk di negara-negara ASEAN itu sekitar 63% tinggal di pedesaan. Ini kalau kita lihat dari persebaran penduduknya ya. 63% tinggal di pedesaan, kecuali Brunei Darussalam itu 67%, Malaysia 57%, bahkan Singapura 100% penduduknya itu tinggal di perkotaan. Konsentrasi pemukiman penduduk pada kawasan Asia Tenggara yaitu pada wilayah dataran tinggi dan rendah, daerah aliran sungai atau das, dan pada dataran pantai. Untuk komposisi penduduk itu suku bangsa asli ASEAN itu terdiri dari ribuan etnis atau suku. Sebagian besar negara-negara ASEAN berasal dari suku bangsa Mongoloid. Banyak juga yang bermigrasi dari berbagai dunia sehingga penduduknya bervariasi seperti penduduk pendatang keturunan Eropa, Arab, Cina, dan India. Namun suku bangsa yang paling banyak adalah suku bangsa Melayu itu di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lalu suku bangsa Negrito di Filipina dan suku bangsa Thai di Thailand, dan masih banyak yang lainnya. Untuk pertumbuhan penduduk ASEAN dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk negara-negara ASEAN itu melampaui pertumbuhan di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Tiongkok. Rata-rata pertumbuhan populasi di negara-negara ASEAN itu sebesar 5,8%. Pertumbuhan penduduk Filipina yang sebesar 8,2% merupakan yang tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Populasi Indonesia tumbuh sebesar 5,9%, tepat di bawah Malaysia sebesar 7,9%. Untuk kualitas penduduk ASEAN, ini indeks pembangunan manusia IPM atau Human Development Index masuk dalam kategori pembangunan tinggi adalah Indonesia, Thailand, dan Filipina. Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia ada di kategori pembangunan sangat tinggi. Lalu Vietnam, Timur Leste, Laos, dan Myanmar serta Kamboja termasuk dalam kategori pembangunan menengah. Bagaimana dengan perekonomian penduduk ASEAN? Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat sektor pertanian.
Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi seperti di delta Sungai Mekong. Memiliki wilayah secara geografis yang strategis sehingga kegiatan perdagangan juga menjadi andalan bagi perekonomian negara-negara ASEAN. Memiliki bentang alam yang cenderung indah karena didukung oleh kondisi geografisnya dan iklim tropis yang juga disenangi oleh turis asing. Wilayah ASEAN juga menjadikan pariwisata sebagai kegiatan ekonominya. Ekonomi kawasan ASEAN masih banyak tergantung pada hasil alam dengan pengecualian Singapura. Dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN oleh negara-negara ASEAN, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk kawasan ASEAN adalah petani, kecuali Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam bidang industri dan perdagangan. Sumber daya alam. ASEAN memiliki banyak sumber daya alam sebagai dampak positif dari letak geologis dan juga pengaruh dari letak astronomis dan geografis. Antara lain, sumber daya alamnya adalah barang tambang atau bahan galian, kehutanan, dan juga hasil perikanan. Setelah kita recap pembelajaran yang telah kita lalui saat ini tentang karakteristik ASEAN. Bentang alam sudah kita bahas, penduduk sudah kita bahas, perekonomian dan sumber daya alam pun sudah kita bahas. Sekarang kita post test ya. Ayo, siap-siap. Jawab dengan jujur ya. Seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita pelajari? Pernyataan pertama, kalian jawab benar, salah, atau ragu-ragu ya. Keadaan alam ASEAN secara fisik terbagi dua, yaitu berbentuk daratan dan berbentuk kepulauan. Ayo, benar, salah, atau ragu-ragu? Kayaknya banyak yang jawab bener nih. Ya, tepat sekali, jawabannya benar ya. Selamat buat yang sudah betul menjawabnya. Yang masih salah, semangat, coba lagi. Yuk di pertanyaan kedua. Pernyataan yang kedua adalah ASEAN terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Amerika, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Yuk coba jawab. Benar, salah, atau ragu-ragu? Ya, jawabannya adalah salah. Masih ada yang jawab bener tuh, berarti kurang fokus. Nanti disaksikan ulang ya videonya. Oke, yang ketiga. Pernyataan yang ketiga adalah industri adalah sektor perekonomian utama di seluruh negara-negara anggota ASEAN. Benar, salah, atau ragu-ragu? Yuk, Ibu tunggu jawabannya. Ya, pada jawab salah, betul sekali ya. Tepuk tangan buat yang betul. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, our class activity, kerjakan semua sesuai instruksi yang Ibu berikan. Yang pertama tadi Ibu ulangi ya, isi presensi sesuai jadwal KBM pada Google Classroom. Lihat di kelas note atau tugas kelas. Di situ presensi Ibu sajikan dalam 2 versi dan tolong diisi dua-duanya. Yang pertama dalam bentuk pertanyaan singkat ya, dalam Google Classroom-nya langsung, itu silakan langsung diisi. Dan yang kedua dalam bentuk Google Form. Nah, itu disubmit ya, diisi, disesuaikan tanggalnya dengan tanggal pertemuan sesuai jadwal ya, sesuai jadwal. Silakan diisi sesuai jadwal di situ, lalu kalian submit atau kirimkan. Jadi dua-duanya diisi ya nak ya. Kemudian yang kedua, simak video pembelajaran ini hingga tuntas. Kalau merasa terlalu cepat, silakan diulangi lagi agar kalian tidak gagal paham. Terus yang ketiga, baca instruksi tugas pada menu kelas note atau tugas kelas. Nanti di situ seperti pertemuan yang pertama, Ibu akan bagikan link Google Form sebagai tugas individu dan link Google dokumen untuk tugas kelompoknya ya. Kemudian kirim tugas yang telah dikerjakan itu pada kelas note. Sekali lagi, pada kelas note, jangan kirim via japri ke Ibu ya, dan jangan kirim di Google Classroom tapi di forumnya. Salah, yang harusnya kalian lakukan adalah kirim pada kelas note-nya. Oke.
thank you terima kasih telah menyaksikan, telah hadir dalam pembelajaran Ibu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga apa yang telah kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa terus berdoa semoga wabah corona segera hilang dari muka bumi dan kita bisa melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya, yaitu dengan tatap muka. Oke, sampai ketemu di pertemuan ketiga dengan Ibu. Oh iya, untuk pertemuan ketiga nanti kita Zoom ya, Zoom atau Google Meet. Informasinya nanti akan Ibu sampaikan pada Google Classroom 1 hari sebelum jadwalnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.